Masih bersama 92,7 FM Yusan Radio. Yusan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Yusan di Sumedang, Tandang dan sekitarnya. Hari ini kembali kita bersama di Obsesi Obrolan Segala Sisi. Dan sahabat Yusan di suasana yang cukup seger ya, di suasana siang menjelang sore. Memang cuaca di studio ini cukup seger juga, berawan tapi tetap memberikan kesegaran buat kita semua di siang hari menuju sore. Baik sahabat Yusan, semoga kabar sahabat Yusan dalam keadaan baik dan tetap dalam keadaan yang sehat juga, sehingga kita dapat di sini untuk selalu stay ya di 92,7 FM Yusan Radio. Ya sahabatnya, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya bahwa hari ini di 92,7 FM Yusan Radio atau melalui live streamingnya www.yusan.com, juga ada IG-nya dari kantor Dinas Pajak Pratama Kabupaten Sumedang ya. Nah silahkan sahabat Yusan bisa nonton di situ. Mungkin udah kelihatan ya. Udah senyum-senyum sana dari tadi, udah dadah-dadah gitu ya bagi sahabat Yusan nih. Juga nanti ada di YouTube-nya Yusan 92,7 FM, ada TikTok-nya Yusan, ada IG-nya dan juga ada Reelnya ya, Facebooknya Yusan. Komplit pokoknya sahabat Yusan nanti bisa mendengarkan dan juga bisa melihat secara langsung. Baik sahabat Yusan, kita berkenalan dulu ya dengan siapa gerangan nih siang hari ini, karena setiap saat pasti berbeda ya. Ada wajah baru, ada yang cantik dan yang ganteng juga, karena memang laki-laki dan perempuannya seperti saya juga cantik. Ya karena perempuan kalau harus bilang cantik sendiri ya. Baik sahabat Yusan, inilah dia Bapak kita yang selalu menyapa sahabat Yusan. Pajak selalu dekat dengan sahabat Yusan, pajak selalu menyapa sahabat Yusan, dan sekaligus juga hari ini menyapa juga untuk semua sahabat Yusan. Kita berkenalan dulu dengan Bapak Deas Anugrah Bahtiar. Halo, selamat siang sahabat Yusan dimanapun sahabat Yusan berada. Ya, bisa panggil saya Deas ya. Pak Deas ya? Ya, Pak Deas yang tidak aneh lagi dan udah sangat kenal dan dikenali oleh semua sahabat Yusan ya. Ya karena memang udah beberapa kali kesini ya, Pak Deas selalu ingin menyapa sahabat Yusan. Dan yang berikutnya ada Ibu Fitri Fatimah. Selamat siang Bu Fitri. Halo, selamat siang semuanya sahabat Yusan FM ya. Betul. Ini ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin. Ya. Sehat selalu ya, dan termasuk juga bagi sahabat Yusan. Oh ya, sahabat Yusan, sebelum kita ke pokok inti ya, mungkin dari kantor dinas pajak nih Pak Dea sama Mbak Fitri ya, apa nih rencana di akhir tahun? Kira-kira nih udah punya bayangan nih enggak nih di akhir tahun mau kemana gitu? Waduh, kalau kita akhir tahun sibuk apa nih? Kita akhir tahun sibuk nyiapin buat laporan SPT tahunan. Nah, berarti bukan jalan-jalan dong. Aduh, jalan-jalan nanti dulu. Oh, nanti dulu ya, di stop dulu jalan-jalannya. Orang lain sudah planning tahun baru dari tahun kemarin. Waduh. Tapi Pak Dehas kok maunya nggak kemana-mana, cuman ingin menyapa sahabat Yusan agar selalu stay ya, untuk menjaga agar yang namanya pajaknya itu aman ya. Iya, selalu dibikin aman ya, biar tidak kena denda. Tapi oleh-oleh di tahun baru apa nih yang akan kita bicarakan nih Pak Deas? Oh iya, oleh-oleh yang akan kita sampaikan itu adalah Cortex. Kortek ya. Iya. Kortek itu apa sih Pak Deas? Iya. Jadi untuk sahabat Yusan ya. Jadi mungkin banyak sekali sahabat Yusan yang sudah pernah mendengar ini sebelumnya ya, Cortex. Jadi banyak sekali sekarang mungkin di media, media cetak maupun media elektronik itu ada juga yang bahas Cortex ya. Jadi Cortex itu, core itu inti, teks itu pajak. Nah itu diambil dari
kata Cortex Administration System Yeah. atau sistem inti administrasi perpajakan dalam bahasa Indonesianya. Yeah. Jadi sistem ini itu mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada, baik aplikasi untuk wajib pajak maupun aplikasi untuk petugas pajak. Yeah. Nah, ada aplikasi untuk wajib pajak misalnya DJP Online, e-faktur, Innova, e-billing, dan sebagainya. Yeah. Kemudian untuk pegawai pajak sendiri ada aplikasi Aportal, SIDJP, Mandor Sisulu, dan sebagainya. Jadi nanti aplikasi tersebut akan terintegrasi dalam satu aplikasi bernama Cortex. Cortex ya. Jadi tahun barunya Pak Dasi itu mau oleh-olehnya untuk sahabat Yusan itu Cortex ya. Cortex. Kalau ditulisnya ini coretak ya. Coretak, betul. Jadi dibacanya itu Cortex. Jadi tadi udah dijelaskan sahabat Yusan yang namanya Cortex itu adalah aplikasi untuk WP ya. Kemudian aplikasi untuk pegawai pajak juga ya Pak. Betul. Nah baik. Apa sih urgensinya dibangun Cortex nih? Jadi mungkin sahabat Yusan juga bertanya-tanya ya. Kita selama ini kayaknya udah nyaman nih sama sistem yang udah ada, misalnya DJP online atau untuk faktur pajak, misalnya untuk PKP ada Innova, ada WP Faktur. Jadi ada alasan dibalik kenapa memang harus diberlakukannya Cortex ini, sahabat Yusan sekalian. Di antaranya adalah karena adanya keterbatasan sistem di Direktorat Jenderal Pajak untuk saat ini. Di antaranya antara lain itu untuk sistem kita ini dia belum mencakup semua proses bisnis. Jadi mungkin yang kita sudah ketahui ya, misalnya kita sudah ketahui adanya DJP online, adanya Innova seperti itu untuk faktur pajak, kemudian adanya sistem-sistem yang lain gitu ya yang belum menyatu. Nah di situ dengan Cortex itu nanti akan diintegrasikan betul. Kemudian keterbatasan lainnya itu adanya peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Selanjutnya adalah karena perkembangan dunia digital terkini yang mengharuskan DJP juga harus mengupgrade sistemnya seperti itu. Iya, baik terima kasih. Jadi ternyata urgen juga ya di dunia digital ya untuk yang namanya Cortex ini ya. Nah itu bagi sahabat Yusan ternyata sekarang ini yang namanya perpajakan ada di genggaman kita. Betul, sangat dekat. Sangat dekat dengan kita ya. Jadi belum mencakup semua proses bisnis, kemudian juga ada pengelolaan data dan pengembangan dunia digitalnya cukup kekinian ya untuk yang namanya wah luar biasa nih pajak ini ternyata ya selalu mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Nah Bapak sejak kapan nih ya Cortex ini dibangun? Ya. Ya. Kalau misalnya kita analogikan ya sebagai manusia, kita kalau mau nikah aja tuh persiapannya panjang. Oh iya dong. Panjang yang ini kalau dengar nikah tuh pasti banyak yang seneng. Iya. Iya. Atau misalnya sahabat Yusan bagian jomblo nih, mau ngelamar, mau nembak itu panjang ya prosesnya. Betul. Apalagi membangun aplikasi yang berguna, yang bermanfaat dan bisa memberikan kemudahan nih bagi masyarakat. Nah, untuk proses awalnya itu adalah dimulai dengan high level design itu di Januari sampai Maret 2021 di mana itu merupakan proses rancangan umum, proses bisnis, kemudian sistem informasi, infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat teras. Jadi mempersiapkan dulu jaringan-jaringannya, perangkat-perangkatnya antara di bulan Januari sampai Maret 2021. Kemudian yang kedua adalah di detail design di April sampai September 2021. Panjang juga ya Pak ya. Panjang. Itu merumuskan secara lebih mendalam atau secara lebih rinci mengenai rancangan proses bisnis, sistem informasi serta infrastruktur pendukungnya. Jadi ini lebih detail lagi, lebih rinci lagi untuk terkait dengan perencanaannya. Terus di Juni 2021 sampai dengan April 2023 itu ada namanya tahapan pembangunan dan pengujian. Sudah diuji ya? Sudah. Jadi di rentang waktu kurang lebih 2 tahun itu dilakukan pembangunan sistemnya, baik sistem secara hardware maupun secara softwarenya. Kemudian juga dilakukan pengujian. Kemudian di Juni di 2023 ada prosesnya deploy. Nah, deploy ini merupakan tahap penerapan yang didahului dengan tahap pelatihan umum kepada pegawainya. Jadi disiapkan juga ya SDM-nya. Pegawai-pegawai dari DJP dari kami itu diberikan pelatihan dulu mengenai sistem dan juga aplikasi yang ada di Cortex. Nah, Januari sampai Desember 2024 sekarang ya support implementasi sistem yang inti yang baru. Jadi sampai dengan Desember 2024 ini kita sudah melakukan pelatihan ya kepada beberapa wajib pajak. Nah, kalau misalnya nih, misal Bapak Ibu ada yang
belum paham atau kemarin belum sempat mengikuti pelatihan yang kami berikan, itu bisa datang ke loket helpdesk. Nanti dibantu, dijelaskan mengenai Cortex. Nah, tentunya nantinya juga kita akan melakukan sosialisasi lagi ya. Nah, bagi sahabat Jusen yang lebih penasaran lagi bagaimana sih bentuk aplikasinya, bagaimana sih cara menjalankannya, itu bisa ikut sosialisasi tersebut. Jadi itu ya. Wah, keren ya. Jadi di 2024 ini memang udah terrealisir ya, semuanya sudah sangat tahapannya itu luar biasa ya dari ini. Jadi tapi untuk ke masyarakatnya sudah mulai aplikasi ini atau masih belum? Kita baru simulasi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya saya nih kebetulan kemarin nih ada tunggakan gitu ya, karena billingnya kurang pas kan. Walaupun tapi sedikit saya masih ketawa karena sedikit, Pak. Kalau banyak sih, waduh, mengerikan ya. Nggak mau gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan, karena ini terpantau ya lewat aplikasi atau lewat online. Karena kita lewat online kan Pak ya. Jadi alhamdulillah online. Ketahuan, oh ini kurangnya sekian. Jadi alhamdulillah sih, kalau dulu mah kan harus dihitung gitu ya, lama menghitungnya dan harus pakai kalkulator. Kalau sekarang enggak sudah ya, sudah sangat praktis dan tinggal kurangnya aja kan gitu. Alhamdulillah sihnya. Baik, sahabatnya, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke bagi sahabat yang punya masalah di perpajakan, silahkan ya, mumpung nanti sebentar lagi kita udah mulai musimnya pajak karena di awal 2025 ya sampai dengan Maret itu adalah saat-saatnya sahabat Yusan harus sudah mulai planning ya untuk tahapan-tahapan pelunasan pajak gitu ya Bu ya. Nah, apa saja nih manfaat penggunaan Cortex ini Bu? Oke, baik. Jadi tentu saja ketika dilakukannya perubahan sistem ini tidak mungkin tidak ada manfaat ya Bu ya. Manfaatnya itu baik bagi wajib pajak sendiri, baik bagi pegawai DJP kami dan juga bagi instansi DJP itu sendiri. Nah, untuk wajib pajak ini manfaat Cortex ini pertama adanya akun wajib pajak pada portal DJP. Jadi nanti wajib pajak itu akan mengakses portal di mana di sana kita bisa melakukan banyak hal ya, dari mulai administrasi, pendaftaran, pelaporan segala macam. Kemudian dengan berlakunya Cortex ini dia akan memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi wajib pajak. Kemudian potensi sengketa juga berkurang karena di sana kita sudah bisa tahu ya, maksudnya kewajiban kita apa, kita bisa melaksanakan kewajibannya di situ semuanya gitu kan. Kalau misalnya ada tunggakan bisa ketahuan di situ. Kemudian biaya kepatuhan juga rendah dengan adanya Cortex ini karena wajib pajak dengan berlakunya Cortex ini tidak mewajibkan kita untuk datang ke kantor pajak. Sambil rebahan. Jadi kita bisa mengakses semuanya di genggaman istilahnya. Sudah bisa kita akses semua nih, dari mulai permohonan, pemenuhan kewajiban, semuanya bisa dilakukan di Cortex ini. Kemudian untuk pegawai DJP, Cortex ini memberikan integrasi sistem bagi kita, sistem yang terintegrasi. Kemudian pekerjaan manual kami juga berkurang. Selanjutnya juga kita karena pekerjaan manualnya berkurang, bisa membuat kita jadi lebih produktif juga dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita. Kemudian peningkatan kapabilitas pegawai. Nah, untuk instansi DJP sendiri ini nanti dengan berlakunya Cortex ini akan membuat instansi DJP menjadi lebih kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Itu harapannya. Kemudian lebih akuntabel juga, dapat dipertanggungjawabkan, tingkat kepatuhan dari wajib pajak meningkat, kemudian kinerja dari DJP juga meningkat. Kemudian yang terakhir bagi pemangku kepentingan, Cortex ini akan menyediakan data real time, jadi data secara real time kita bisa melihat data gitu ya, valid datanya, kemudian dapat meningkatkan kualitas tugas dan fungsi juga, seperti itu. Ini baik, sebelumnya ini ada yang sudah masuk ya, Sampurasun Sumedang, saya sudah gabung, banyak sekali ini yang udah gabung Pak, dari Bapak Opan ya, Bapak Opan, dari Bapak Atori Kaligrafi, kemudian Bapak siapa lagi, Bapak Hampa, aduh Bapak Hampa, jangan dong jangan Hampa ya. Kemudian jangan ya. Terus ini dari Pak ini udah banyak nih Pak, alhamdulillah ya. Ini ada pertanyaan, apa yang disebut dengan koretak pajak gitu, yang ke satu itu, dan masa untuk penyerahan
pembayaran apabila ada kekurangan di batas waktu di 2024 itu sampai dengan tanggal berapa? Terima kasih untuk Bapak Ima ya, terima kasih. Ya. Baik. Mungkin ini ada pertanyaan ya, saya jawab dulu untuk yang pertama. Koretak pajak. Ya. Kortek ya. Tadi ada yang saya bacanya koretak ya, biar koretak. Ya biar nanti ada terdengar gitu. Apa sih koretak? Itu dipajak gitu. Oh, kortek. Korteks gitu. bacanya. Baik. Sahabat Yusen, untuk korteks sendiri itu tadi sudah jelasnya mungkin terlewat ya. Itu merupakan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi nantinya di sistem itu segala jenis aplikasi, baik itu aplikasi untuk wajib pajak maupun aplikasi bagi petugas pajak itu terintegrasi dalam satu sistem. Nanti untuk lapor pajak, bayar pajak dan sebagainya itu bisa dilakukan di aplikasi tersebut online sifatnya. Bisa diakses pakai laptop, notebook, handphone dimanapun dan kapanpun. Gitu. Nah, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya juga sudah saya curhatkan ke Bapak ya. Tanggal berapa sih masa pembayaran apabila ada kekurangan pembayaran? Dan ini dari Ibu Irma ya, pembayaran untuk Pak Ima ya udah ya tadi ya, untuk pembayaran pajak itu di tahun 2024 itu sampai dengan kapan? Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang batas waktu pembayaran ya Bu ya, sebetulnya kita juga harus maksudnya menggali info lebih dalam lagi terkait pajak apa yang memang akan dibayarkan seperti itu. Karena kan kalau misalnya kalau kita berbicara tentang pajak ada berbagai jenis ya Bu ya, ada PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, PPN seperti itu. Tapi mungkin maksudnya di sini adalah terkait SPT tahunan mungkin ya. SPT tahunan ya. Jadi kalau untuk SPT tahunan tahun pajak 2024 sendiri itu kita berbicara pelaporan dulu ya Bu ya. Untuk pelaporannya dimulai secara umum gitu ya. Secara umum itu dari Januari, untuk orang pribadi dari Januari sampai dengan Maret. Untuk yang pribadi. Januari sampai Maret. Walaupun dendanya di 2024. Ini yang tahun. Oh iya, kalau untuk denda, denda tergantung dengan surat tagihan pajaknya sebetulnya. Ya harus ya. Batas waktunya. Nggak ada batas. Oh itu Maya nggak ada batas waktu ya. Jadi disesuaikan dengan pada saat ada penagihan itu langsung harus dibayar. Tapi kalau misalnya untuk pajak pribadi, apabila misalnya belum terbayarkan itu gimana? Kalau untuk pajak pribadi sebetulnya balik lagi ya kita berbicara patokannya dengan kewajiban pembayaran pajaknya itu sendiri. Karena orang pribadi itu ada yang bayar pajaknya bulanan, ya kan, ada yang bayar pajaknya memilih tahunan seperti itu ya. Bulanan itu contohnya itu bagi mereka yang memang punya usaha. Usahawan. Nah itu kalau usahawan itu memang kewajiban pembayar pajaknya bulanan. Apabila memang usahanya akumulasi omset dalam 1 tahunnya sudah lebih dari 500 juta, itu harus per bulan 0,5%. Nah itu ada batas waktu pembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya pajak bulan Desember dibayarnya maksimal di 15 Januari seperti itu. Jadi paling akhirnya di 15 Januari. Masih ada waktu dong ya? Masih ada waktu kalau untuk yang Desember ya. Nah, mungkin berbeda juga dengan kewajiban kalau misalnya untuk mereka yang melakukan kewajiban perpajakannya memilih bayar yang menggunakan pasal 17. Jadi pasal 17 itu dia tidak bulanan Bu. Contohnya misalnya dokter seperti itu ya. Mereka yang memang memiliki istilahnya kalau di kita itu tenaga ahli seperti itu ya. Kalau dokter dan lain sebagainya itu biasanya ketahuan berapa pajak yang terutang dalam 1 tahunnya ketika kita lapor SPT tahunan gitu. Untuk pembayaran pajaknya itu maksimal dibayarkan memang sebelum kita melaporkan SPT tahunannya atau mengikuti batas waktu pelaporan SPT tahunan yaitu di 31 Maret untuk orang pribadinya gitu. Ya baik. Waduh cukup ini ya. Jadi itu udah jelas ya walaupun tadi untuk pajaknya itu untuk pajak yang tertunda, tetapi juga sudah dijelaskan ditambahkan dengan pajak pribadi ya. Nah mudah-mudahan nanti di Januari itu sudah mulai terbayarkan gitu ya, semuanya. Kalau untuk pajak yang ini disesuaikan dengan pada saat tagihan ya, harus segera bayar dong. Iya betul. Kalau misalnya. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan tadi dan mudah-mudahan nanti masih ada nih kayaknya. Tapi sebelum kita ke tema berikut ya, ke pertanyaan berikut atau pembahasan tentang Kortek ini, kita ada yang lewat dulu.